Halo kelas 7, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam bab ini. Teks deskripsi merupakan teks yang memberikan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami penulis terhadap objek yang mereka lihat. Perhatikanlah dua gambar berikut ini. Untuk gambar pertama, tentu akan merasakan hal yang berbeda ketika melihat gambar yang kedua. Pada gambar pertama, tentu kalian akan merasakan rasa bosan ketika berada di salah satu kendaraan yang ada di sana. Dan juga ketika kalian melihat di gambar kedua, kalian akan merasa senang karena kalian akan melihat keindahan alam serta berbagai macam keindahan yang dapat kalian rasakan saat kalian berkunjung ke sana. Nah, hal ini berkaitan dengan pengertian tadi bahwa kita sebagai penulis harus mengajak pembaca seolah-olah merasakan, melihat dalam situasi atau objek yang kita gambarkan. Bentuk informasi dalam teks deskripsi merupakan kalimat deskripsi yang dituliskan dengan melatih panca indera kita agar pembaca juga mengetahui situasi objek yang kita amati. Perhatikanlah 3 contoh berikut ini. Contoh pertama, SMP Mutiara Persada memiliki gedung yang kokoh dan luas. Di sini penulis menggunakan panca indera penglihatan ditandai dengan kata kokoh dan luas. Kemudian contoh kedua, sekolah ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang hijau dan subur. Untuk contoh kedua, penulis juga menggunakan panca indera penglihatan. Dan contoh ketiga, suasana sekolah ini sangat nyaman, dilengkapi dengan kantin yang saat istirahat tercium aroma makanan lezat. Di sini penulis menggunakan panca indera perasa dan juga penciuman. Dalam penulisan paragraf terdapat ide pokok atau yang disebut dengan kalimat utama. Dalam layar terdapat informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum berupa kalimat utama dan informasi khusus ini merupakan kalimat penjelas yang ada di dalam setiap paragraf. Setiap paragraf memiliki ketentuan khusus yaitu minimal 4 kalimat setiap paragraf. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Cara menentukan kalimat utama salah satunya kita harus membaca keseluruhan paragraf, kemudian kita menafsirkan ide pokok dan menetapkan kalimat yang mengandung pokok dari setiap paragraf tersebut. Untuk memperjelas, maka kita akan berlatih menentukan dari kutipan yang ada di dalam layar berikut ini. Sebagai contoh, silahkan dibaca untuk paragraf pertama terlebih dahulu. Tentukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kalimat utama yang tepat pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Supaya semakin paham, cobalah untuk melihat kembali kalimat utama yang ada di kutipan paragraf kedua. Pada paragraf kedua, kalimat utama masih berada di kalimat pertama. Namun tidak semua kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Bisa saja di akhir paragraf, di tengah paragraf, dan di awal paragraf seperti contoh yang ada. Nah, itulah tadi cara mengidentifikasi kalimat utama dalam paragraf deskripsi. Sekarang saatnya kalian mencoba untuk menentukan kalimat utama. Silahkan cek Edmodo untuk aktivitas berikutnya. Jika ada pertanyaan, dapat bertanya melalui WA. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan terima kasih.